Keris tidak terawat yang terkesan tidak berharga ini setelah diwarangi ternyata adalah keris pusaka yang sangat istimewa. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas keris yang beberapa hari yang lalu sudah saya bahas ya. Cuma beberapa hari yang lalu itu adalah kondisi waktu awal saya dapatkan ya. Jadi seperti ini ya. Nah, itu warongkonya juga sudah rusak parah. Bahkan untuk bagian peloannya sudah putus ya, pecah ya. Dan yang ini kondisi bilahnya ya. Jadi berkarat parah seperti itu ya. Nanti kira-kira seperti apa dan apakah perkiraan saya di video saya sebelumnya itu benar bahwa ini bukan keris kamadikan? Nanti akan kita bahas dan kita lihat langsung ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini jadi sudah saya perbaiki ya untuk yang bagian warongkonya ya. Jadi saya punya peloan nganggur ya, cuma warnanya beda dengan kayu aslinya. Kalau gandarnya sama pendoknya ini masih asli ya. Kalau untuk tentang video lengkapnya tentang kondisi keris waktu belum saya apa-apain atau waktu saya baru dapat, itu bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat kondisinya seperti apa ya. Nah, dan ini kerisnya ya, jadi sudah, dan bahkan ini warongkonya pun ternyata memang cat prodonya terkelupas waktu saya bersihin ya. Jadi pakai minyak juga untuk kayu ya. Jadi prodonya jadi ini jadi warna aslinya, warna kayu aslinya ya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa ya. Nah, dan untuk kerisnya ini memang bisa dibilang sangat-sangat istimewa ya. Dan ini memang dari era nom-noman ya, yaitu yang Surakarta atau Solo. Jadi ini yang gaya Surakarta ya, jadi yang ododonya tegas, gagah, terus wadidannya nggak cekung, nggak perahu ya, jadi sedikit agak cembung gitu ya. Nah itu ya. Nah, dan bagian atasnya memang terlihat proposnya ini memang sudah cukup tua, walaupun tidak tua banget ya. Mungkin ini dari tahun 1800-an lah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat keistimewaannya seperti apa. Jadi nanti akan kita lihat lagi dari mulai dari warongko, aksesoris, dedernya, sama nanti bilah kerisnya. Nah, untuk lebih singkatnya ini langsung saja kita simak sama-sama. Ini adalah kondisi keris dan warongko waktu pertama kali saya dapatkan ya. Untuk warongkonya sendiri ini peloannya sudah pecah ya, dan ini sepertinya pecahnya sudah sangat lama ya. Karena ini memang hilang pecahannya yang peloannya itu ya. Tapi kalau kita lihat kayak pendok itu sepertinya pendoknya cukup istimewa ya. Nah itu walaupun yang lain kusam itu ada bagian yang mengkilat. Nah ini kalau ini kondisi bilah kerisnya ya. Dan ini memang sudah berkarat parah ya. Kalau yang lebih gelap itu yang karat lama ya, itu pasti sudah puluhan tahun lebih ya. Kalau yang lebih terang itu adalah karat baru, yang baru muncul, yang warnanya lebih terang itu ya. Sekarang kita lihat kondisinya setelah diperbaiki. Nah, ini kita mulai dari ini mendaknya ya, atau cincinnya ini ya. Jadi ini memang benar dugaan saya, jadi ini perak ya. Walaupun belum saya bersihkan maksimal ya, jadi saya bersihkan ala kadarnya biar kelihatan materinya ya. Nah, dan untuk dedernya ini istimewa ya, jadi ini ukirannya, jadi ada 5 ya yang di luar sini ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang dalam sini ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Jadi cetakannya pun juga cukup dalam ya. Nah, dan ini untuk pendoknya juga sudah saya bersihkan sekilas, jadi belum benar-benar saya maksimalkan ya. Tapi sudah kelihatan ya, jadi ini memang belakangnya ini sebenarnya bukan kuningan ya. Kemungkinan yang ada merah-merah ini ada kayak perunggu ya, atau tembaga ya. Kalau yang kuningnya ini belum tahu ya, ini sangat mengkilat ya. Ya mudah-mudahan ini ada emasnya lah. Jadi ini bagus ya, karena ini waktu lainnya yang kusam, jadi yang bagian lung-lungan ini memang terlihat sudah mengkilat ya. Jadi ini bagian belakangnya ya, jadi ini memang, nah yang ini yang cukup jelas terlihat ya, kemungkinan tembaga ya, bungu kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat untuk detail bilah kerisnya. Nah ini detail bilah kerisnya ya. Jadi kalau saya awalnya menduga ini memang rewater ya,
Jadi ini memang sebenarnya ini memang pamor Riwader ya. Cuma sebagian ada yang nyebut pamor Klabang Sayuto. Cuma sebagian orang kalau yang pamor Klabang Sayuto itu yang seperti ini, cuman yang pamornya nekuk ya, bentuk huruf kayak huruf W atau huruf M besar ya. Yang Klabang Sayuto itu, walaupun ada juga yang nyebut ini Klabang Sayuto juga ya. Jadi kalau dari Jawa pamornya juga ada yang nyebut kayak pamor Kolowelang, Koro atau Korowelang, karena memang selang-seling gitu ya. Walaupun biasanya kalau yang Korowelang agak lebar, putih hitamnya itu agak lebar. Tapi ini rentep ya. Nah, untuk bagian ke arah rambutnya jadi memang istilah ada yang nyebut kayak durinya ikan wader ya. Makanya ada yang nyebut pamor Riwader ya. Dan ini yang korosinya cukup parah bagian ujung sini ya. Jadi memang ini gayanya memang gaya keris nom-noman yang Surakarta ya. Jadi era setelah Mataram terbagi menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Tapi ini yang gaya Surakarta ya. Jadi memang cukup istimewa ya ini ya. Dan ternyata setelah diwarangi memang sangat bagus hasilnya ya. Jadi kerisnya seperti ini ya penampakannya ya. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya tentang keris yang memang awalnya terlihat nggak karuan, kayak benda tidak berharga. Sekarang ternyata memang bener-bener keris yang istimewa ya. Apalagi yang dedernya ini, saya baru pertama kali lihat dan baru pertama kali punya ya, yang deder dengan ukiran cetekannya seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Socaning diwangganiro jar ketara lamun pocapan pasti lumuh kasor kudu unggul sumenggo sasongaran yen mangkono kena ingaran katungkul. Mata hati dalam jiwamu pasti selalu kelihatan kalau berbicara. Tidak mau kalah harus menang, merasa bisa menyombongkan diri. Kalau demikian itu yang disebut terlena.